walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Kenapa diuji? Jawabannya juga ada di ayat yang ketiga. Dan sungguh Allah uji mereka, juga Allah uji orang-orang sebelum mereka untuk memastikan mana orang yang jujur, shadaku, orang yang benar dengan imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan mana yang kadzib, dusta, bohong sama imannya. Hadirin, kalau perempuan aja kadang dibohongin suaminya, tahu dan pura-pura nggak tahu. Saya tahu nih pasangan saya lagi bohong sama saya, tapi kadang pasangannya itu pura-pura nggak tahu aja udah. Apalagi Allah. Kalau seseorang punya pasangan lalu pasangannya bohong sama dia dan dia pura-pura gitu ya, pura-pura nggak tahu aja, padahal sebenarnya pasangan itu tahu kalau pasangannya sedang berbohong. Bayangin, apalagi Allah, hadirin. Apalagi Allah. Allah tahu banget kita jujur atau kita nggak jujur. Kita mengucap iman, kita dengan ucapan imannya, Allah tahu, Allah paham betul. Ini hamba ini jujur, hamba ini nggak jujur, hamba ini tulus, hamba ini nggak tulus. Ujian itu nanti jadi pembeda yang terang benderang. Wala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Mana yang shadaku, jujur, benar, dan mana yang kadzib, dusta, yang bohong, yang enggak benar. Nanti itu kentara jelas lewat ujian. Orang diuji tuh sikapnya itu tuh yang akan melahirkan pahala atau malah mengundang murka. Karena Nabi bersabda, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau seseorang dapat takdirnya Allah lalu dia ridha, Allah ridha sama hidupnya. Faman sakhita, kalau seseorang itu dapat takdirnya Allah lalu dia sakhita, nggak terima, ngeluh, marah-marah. Kenapa sih kok Allah nggak adil ya? Falahus sukhtu, maka Allah juga marah sama dia. Dia kesel, Allah juga kesel sama dia. Maka kunci dari kebahagiaan hidup yang hari ini kita jalani dan semua yang terjadi di hidup yang sedang kita alami, ridho biqada'illah, belajar ridho sama semua ketetapannya Allah. Yang Allah tetapkan pasti yang terbaik, walaupun kita nggak suka. Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita takrahu, benci, nggak suka, kenapa kok jadinya begini, kenapa kok begitu. Pokoknya yang terjadi itu menurut kita nggak kita banget. Tapi ingat ya hadirin, wa huwa khairul lakum, boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah untuk hidupnya kita. Walaupun hari ini kita nggak suka, walaupun hari ini kejadian itu sangat kita benci dan kita hindari. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bahkan boleh jadi hal-hal di sekeliling kita yang kita suka, kita cinta, syarrul lakum, itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Kan ini juga mengandung arti kalian tuh nggak tahu apa-apa kok. Yang tahu yang terbaik aku. Rencana terbaik kalian boleh kalian rencanakan, tapi tetap rencana terbaik untukku akan selalu ada untuk kalian, hamba-hambanya Allah. Allah kan punya sifat. Sifat Allah yang paling awal Allah kenalkan ke kita itu sifatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
penyayang. Saking kasih sayangnya Allah, gak mungkin dikasih yang jelek-jelek untuk hambanya. Kenapa kok kemarin diuji? Allah mau nguatin pundak. Kenapa kok banyak hujatan-hujatan? Ternyata Allah mau nyiapin mental untuk jadi yang lebih besar, sehingga gak kerasa hujatan-hujatan di kolom komentar. Kenapa kok hidup saya gak seenak teman-teman saya seangkatan saya? Teman-teman seangkatan saya udah A, udah B, udah C. Iya, karena mereka memang berlatar belakang mungkin dari orang tua yang berkecukupan, sehingga orang tuanya bisa memprovide semuanya. Sedangkan saya, kenapa ya Allah kok dibuat kerja keras? Teman-teman saya kuliah, saya bekerja. Iya, karena Allah nyiapin untuk kita sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Mereka yang terbiasa dimanjakan, begitu bertemu dengan dunia yang sebenarnya, kaget. Kita yang udah terbiasa, mungkin dari SMA udah kerja keras, cari uang sendiri, begitu ketemu di waktu timing yang sama, ternyata terima kasih ya Allah, Engkau buat aku mungkin belum kuliah dulu, tapi ini maksudnya. Setelah 11 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, ngerti ilmunya, pelajarannya, pengajarannya. Allah mau nguatin pundak, Allah mau buat kita lebih hebat. Allah gak mungkin salah dengan rencana-rencana terbaiknya, gak mungkin salah. Pasti Allah lagi siapkan semua yang terbaik. Dan kalau Allah mau kita lewat satu jalan, walaupun buntu, Allah pasti buatin jalan. Kalau Allah mau kita harus lewat situ, Allah pasti siapin jalan, Allah pasti bukain jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh nyari ridhonya Allah, ngejarnya Allah, mencari wajahnya Allah, sekalipun pada situasi-situasi yang menurut kita mustahil, Allah akan bukain kok jalannya. Sekalipun menurut pandangan manusia itu tuh jalan buntu loh, jangan ke situ. Kalau Allah mau kita harus lewat situ, sekalipun itu jalan buntu, nanti pasti dikasih jalan, dibukain jalan. Nah, jadi ayat yang ketiga ini juga ngajarin kita tentang kalau iman itu butuh nanti pembuktian, pembuktian itu nanti nganterin kita mana yang shadaku wala ya'lamannal kadzibin, mana yang jujur, mana yang bohong atau dusta. Ayat yang keempat, Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azabnya Allah? Ini hadirin, tidak ada yang luput dari Allah atas semua kezaliman. Gak ada yang luput dari pandangan Allah. Dari semua kezaliman tuh gak ada yang luput. Dari pandangan manusia bisa luput, tapi dari pandangan Allah enggak. Manusia kan penglihatannya terbatas, pengawasannya terbatas, pemantauannya terbatas. Sekalipun beliau punya CCTV di beberapa titik, tapi tetap pasti ada aja celah di mana mungkin manusia itu lengah. Dan Allah berfirman itu, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah ciptakan manusia itu sangat lemah. Dha'ifa, dhaif, lemah banget. Pengawasan kita lemah, cara kita memantau lemah. Tapi kan Allah enggak. Manusia pemantauannya, pengawasannya sangat lemah banget. Dha'ifa, lemah sekali. Allah enggak mungkin lemah. Pantauan Allah pantauan yang kuat, pantauan Allah pantauan terbaik, pengawasan Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba, pengawasannya pengawasan terbaik, selalu mengawasi kalian 24 jam dalam sehari, 7 kali atau 7 kali 24 jam per pekan, 30 kali 24 jam per bulan. Pengawasannya pengawasan yang paling sempurna.
Jadi kalau ada yang luput dalam pengawasan manusia, pasti dia nggak akan luput dari pengawasannya Allah. Kalau Allah mau datangkan sesuatu pada dirinya, didatangkan nanti. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Apakah mereka-mereka yang bermaksiat, berbuat keliru, sengaja dan memang berulang, tahu salah tapi belum segera kembali. Yang bagus itu salah, cepat balik. Kita tahu keliru, cepat balik. Itu yang bagus. Nggak terlalu lama-lama di situ. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya mau balik lagi. Ustaz, tapi jatuh lagi. Saya tuh ngelakuin hal lagi. Nggak apa-apa, balik lagi. Tapi saya tetap mengulang lagi dosa yang sama. Cepat balik lagi. Mukmin itu karakter kuat salah satunya suka taubat. Salah satu karakter kuatnya orang beriman itu suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang taubat. Allah cinta orang yang mau introspeksi diri, mensucikan diri, bertoharah, jaga kesucian diri. Allah suka banget. Kita tuh punya salah. Setiap hari hampir-hampir kita tuh nggak berbuat salah. Pasti salah kita tuh ada banyak banget. Dan kadang-kadang kita udah tahu itu keliru, tapi kita terjatuh lagi dan lagi. Terus kita harus gimana? Balik lagi ke Allah, lagi dan lagi. Sebagaimana kita mungkin sudah terlampau sering terjatuh dalam dosa, dalam sesuatu yang enggak Allah suka, seperti itu kita harus juga sering kembali ke Allah dengan cara bertobat, dengan tobat nasuha, lalu sambil berazam, janji untuk enggak mengulanginya lagi. Walaupun nanti jatuh lagi, iya janji lagi untuk nggak ngulangin lagi. Kok kayak mempermainkan? Disitulah nanti muncul perasaan, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang yang nggak balik lagi ke masa lalu saya. Saya nggak main-main sama tobatnya saya. Saya serius ya Allah, bantu saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Akhirnya nanti Allah tolong dia untuk segera kembali dan Allah jauhkan dia dari hal-hal lama yang mungkin dulu pernah dia lakukan secara sengaja. Dan pas Allah mau kita jadi baik itu yang ditolong adalah circle. Salah satunya. Pas Allah mau kita jadi baik, salah satu yang Allah tolong adalah setelah taufik dan pertolongan Allah, circle. Dikasih circle yang baik, teman yang baik, mentor yang baik, guru yang baik, pihak yang bisa bimbing kita. Mungkin dia jauh, tapi secara online kita kayak ngerasa terima kasih ya Allah, ini jadi guidance buat saya jalanin hidup. Jadi ayat yang keempat, kembali lagi ya hadirin, kalau bicara tentang ngerasa aman, sebenarnya nggak ada yang aman dari pemantauannya Allah. Semua tuh terpantau, semua tuh terawasi dengan baik. Cuma tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Ada orang-orang zalim kok belum disikat habis? Jawabannya, karena Allah seyakin itu sama dia kalau dia nanti akan bertobat. Makanya kadang ditangguhkan. Makanya hati-hati nih, tipis sekali antara ini istidraj atau lagi ditangguhkan. Ya dua-duanya sama sih. Tipis sekali nih antara iya dia mau kembali ke Allah atau lagi diistidrajkan. Istidraj itu istilah untuk mereka yang semakin diguyur rezeki berlimpah, uang yang semakin banyak, kemudahan, tapi malah dia jauh dari Allah, gak pakai untuk hal-hal yang baik, sampai akhirnya Allah buat sekonyong-konyong semuanya menjadi hal yang paling buruk dalam hidupnya. Atau dalam istilah ayat yang keempat ini dapat azabnya Allah. Waliyadzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka luput dari azabnya Allah? Mereka nggak akan luput dari azabnya Allah. Sangat buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Ayat yang kelima, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, sungguh waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, yaitu
kematian. Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini hadirin, tidak semua orang yang hadir ke pernikahan akan menikah. Betul atau betul? Tapi semua yang hidup pasti akan mati. Gak semua orang yang datang ke pernikahan itu nantinya dia akan menikah. Tapi semua yang datang ke pemakaman pasti akan mati. Mau datang ke pemakaman atau tidak datang ke pemakaman, kita pasti akan berpulang. Caranya Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Tapi di ayat ini Allah berpesan, kalau kamu mau bertemu Allah, persiapkan persiapan terbaik. Kalau kamu mau bertemu Allah, janjinya Allah tuh pasti Allah tepati, dan waktu tentang pertemuan itu pasti ada. Kita tuh pasti pulang kok. Mau dengan cara apapun kita denial, enggak kan saya masih muda. Berapa banyak yang muda akhirnya berpulang duluan? Enggak, saya kan masih 17, saya kan masih 16, saya kan masih 15, atau saya kan baru 20. Berapa banyak umur 20 berpulang? Teman-teman kita, mungkin beliau ada seorang yang punya banyak kekuatan di sosial media, pulang. Punya banyak followers, pulang. Punya banyak harta, berpulang. Ada anak seorang yang kaya raya, beliau lawatan Ocean Gate waktu zaman itu, lawatan melihat bangkai kapal Titanic, membayar sekian, cukup banyak. Lalu masuk ke sebuah kapal selam yang berukuran kecil. Begitu sampai ke dasar lautan, karena makin dalam tuh tekanannya tuh kayak diinjek ratusan ekor gajah. Kemudian kapal itu hancur, semua di dalamnya meninggal dunia. Salah satunya adalah anak muda, seorang miliarder. Masih muda beliau sih. Apa yang membuat kita, saya masih muda Ustaz, ntar kali lama, masih nyantai dulu deh, ntar. Hadirin, mereka yang hari ini tertimbun dalam tanah sama kayak kita, bilangnya juga kayak gitu. Besok saya masih hidup. Tapi ternyata lain cerita. Maka sebenarnya hari esok itu belum milik kita. Milik kita tuh sekarang. Hari esok belum milik kita. Besok kan Kamis. Kamis besok ini tanggal 23 belum punya kita. Kamis besok itu tanggal 23 belum punya kita. Yang punya kita sekarang. Sekarang nih punya kita. Hari ini punya kita. Allah kasih nafas, Allah kasih hidup, Allah beri kesempatan, cepat balik. Posting yang baik-baik supaya jadi umur kedua. Upload, unggah yang baik-baik supaya nanti konten kita tuh jadi saksi, kita nggak ada, dia jadi pahala jariah yang terus ngalir. Karena seperti biasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama dan data di sosial media. Kan manusia hari ini mati gak cuma ninggalin nama, tapi ninggalin data, jejak digital di sosial media. 1 menit pertama setelah tersiar kabar kita telah tiada, orang akan kepoin sosmednya kita. Fix. Cek. Kayaknya baru kemarin saya WhatsAppan. Apa sih story Instagram terakhir? Apa sih video TikTok terakhir yang diupload? Apa sih YouTube terakhir yang diunggah? Apa sih konten sosmednya? Semua dikepoin. Dan betapa bahagianya dia yang mendapati begitu orang kepoin sosmednya, Allah beri taufik jadi pahala jariah. Allahu Akbar walillahilhamd. Mudah-mudahan kita diizinkan, diberi taufik sama Allah, sosmed kita jadi pahala jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara apapun. Share, cuma ngeklik share doang, tapi panen pahala. Oh ya teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, selamat datang yang baru bergabung. Kalau berkenan untuk meluaskan kepada 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, silakan di-share. Kenapa kok di-share? Karena Nabi pernah bersabda, man dalla alal khairi kafaili. Siapa-siapa yang dalla ya dulu, artinya nge-share.
Mandalla 'alal khair, siapa yang nge-share kebaikan kafa'ili, maka dia akan panen pahala kebaikan dari apa yang dia telah share. Silakan di-share, silakan diluaskan jika konten ini bermanfaat dengan taufik dan pertolongan Allah. Ayat yang ke-6. Wa ma jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang berjihad, maka sebenarnya dia lagi berjihad untuk dirinya sendiri. Siapa yang sungguh-sungguh dalam hidupnya, sungguh-sungguh taat sama Allahnya, sungguh-sungguh berusaha jadi hamba, benar-benar berusaha ngelakuin apa yang Allah suka, sebenarnya perbuatan baiknya itu li nafsih, untuk siapa? Dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kita berbuat baik, dia mah baik sama orang itu, enak dong dia berarti yang dapat kebaikan fulan. Enggak. Ada orang berangkatin umroh orang lain, enak banget dapat umroh gratis atau apa. Loh, sebenarnya yang memberangkatkan umroh tuh yang paling butuh. Kita nolong orang, enak banget orang itu ditolong. Enggak, kita yang justru butuh nolong orang. Semua butuh bersedekah, semua butuh nolong orang, semua butuh buat baik, semua butuh amal solih. Bukan untuk orang yang dia perlakukan secara baik, tapi butuh untuk siapa? Dirinya sendiri. Kita berbuat baik untuk diri kita sendiri kok, bukan untuk siapapun. Kita ngaji begini, dikira emang untuk siapa? Untuk diri kita. Maaf. Kita ngaji begini, dikira emang untuk orang lain. Enggak. Saya ngaji gini, bukan saya ngajar. Salah. Saya diajarin sama hadirin. Dan saya ngaji begini tiap subuh, bukan untuk siapapun, buat diri saya sendiri, buat bekal saya pulang. Kan kita nggak tahu dalam perjalanan, jalur darat, jalur udara, entah gimana kan, tiba-tiba pesawatnya kena turbulen, jek, rasanya kayak apa itu? Udah mau, ya Allah udah saya serahin deh semuanya ya Allah. Kalau harus pulang sekarang pulang deh. Kan kita butuh bekal buat diri kita sendiri. Wa man jahada, jadi kalau kalian itu berjihad, jihad ini jangan diartikan sempit ya. Jadi bukan cuma sekedar angkat senjata, tapi jihad itu bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Fa innama, maka sebenarnya kamu itu yujahidu, sedang bersungguh-sungguh li nafsi, untuk diri kita sendiri. Konsisten kita tuh nanti efeknya buat siapa? Diri kita sendiri. Konsisten capek. Konsisten capek konsisten itu. Beramal solih capek. Dan kadang-kadang dia tuh melelahkan, kadang-kadang meletihkan, dan juga membosankan. Hanya karena Allah sajalah. Tapi kalau kita benar hanya karena Allah sajalah, maka kita akan diberi taufik sama Allah untuk melanggengkan amal. Dengan taufik dari Allah jugalah nanti amal itu akan dawam, istiqamah, konsisten. Untuk siapa? Diri sendiri. Jangan mempersempit. Kalau kita beramal soleh, kita nolong orang, itu berarti orang itu yang bahagia. Jangan. Mulai subuh ini kita posting bukan untuk orang, untuk diri sendiri. Kita upload bukan untuk mereka, untuk diri sendiri. Kita sedekah bukan untuk dia yang menerima sedekah-sedekah kita, tapi untuk diri sendiri. Kita beramal baik apapun amalnya, sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk siapapun. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, kesungguhannya untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh sekutu dari seluruh alam. Ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Ayat yang ketujuh. Tadi 6, sekarang ketujuh. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, pasti kami akan hapus kesalahan-kesalahan. Ini yang dimaknai atau dimaksudkan wa'at bi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Kita itu harus sering-sering berbuat baik, karena kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa kita di masa lalu.
Ustadz, masa lalu saya buruk, Ustadz, gimana ya caranya buat baik sekarang? Masa lalu saya buruk, gimana cara ngapusnya ya buat baik sekarang? Masa lalu saya nggak enak banget kalau diceritain, gimana ya menghapusnya buat baik aja sekarang? Masa lalu saya sangatlah kelam, apakah Allah hapus? Masa lalu saya sangatlah kelam, apakah bisa Allah hapus? Bisa. Caranya gimana? Beramal solihlah sekarang. Karena Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk yang dulu pernah dilakukan dengan perbuatan baik di masa sekarang, karena perbuatan baik kita di masa sekarang itu tamhuha, menghapus dosa di masa lalu. Dikuatkan lagi dengan Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-7, walladzina amanu wa amilus salihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Dan orang-orang yang beriman lalu mereka merutinkan amal salih, terjaga amal salihnya, mendawamkan amal salihnya, konsisten, istiqamah, lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Kami yang akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka di masa lalunya. Masa lalu kita buruk, masa lalu kita hitam, masa lalu kita kelam, tenang, masa depan masih putih, suci, terang, belum ternoda. Maka jangan nodai masa depan kita dengan berbuat hal yang sama seperti di masa lalu, tapi buatlah sebaik-baik mungkin, torehkan tinta emas untuk masa depan kita yang putih, belum ternoda itu. Karena perbuatan baik kita di hari ini ngapusin dosa di masa lalu. Ngaji subuh syuruk kayak gini, teman-teman live streaming dari TikTok, YouTube, Instagram. Kita live streaming gini lagi ngapus dosa. Dosanya terlampau amatlah banyak. Kita ngaji kayak gini gugurin dosa. Kita mau bayar waktu yang terbuang sia-sia di masa lalunya. Waktu itu mungkin subuh, waktu itu mungkin hari-hari kita penuh waktu terbuang sia-sia. Sekarang kita mau bayar, mau pulang dengan perbekalan terbaik. Di sini kita 60 tahun, di sana bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, bukan 100.000 tahun, bukan 1 juta tahun, tapi khalidina fiha abada, selamanya. Di sini 60 tahun. Iya kalau nyampe umurnya. Kalau nggak nyampe misalnya 30, ya udah. Atau misalnya 32, ya udah. Segitu aja. Tapi di sana selamanya. Selamanya hadirin. Jadi capek-capek sebentar nggak apa-apa lah. Jadi nonton-nonton live streaming bareng sejam nggak apa-apa lah. Jadi cuma sekedar nge-share nggak apa-apa lah.